Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsidar Alik dengan NIM 200401035 dari kelas Ekonomi Syariah 6B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Adapun tugas presentasi yang saya bawakan hari ini berjudul Permintaan Tenaga Kerja pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya dan Ketenaga Kerjaan, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Alwi, SE, MEI. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai permintaan tenaga kerja, terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang dari pembahasan kita. Adapun latar belakangnya yaitu permintaan tenaga kerja merupakan keputusan perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaannya, yakni berkaitan dengan tingkat kesempatan kerja optimal yang diinginkan oleh perusahaan. Permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakannya, sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Adapun pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tenaga kerja atau manpower diartikan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Selanjutnya, klasifikasi tenaga kerja. Nah, klasifikasi tenaga kerja ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan penduduknya. Ada tenaga kerja dan ada bukan tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Yang bukan tenaga kerja merupakan mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiun, para lansia atau lanjut usia, dan anak-anak. Yang kedua yaitu berdasarkan batas kerja. Ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Yang bukan merupakan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contohnya seperti anak sekolah, mahasiswa, ibu rumah tangga, orang cacat, dan para pengangguran sukarela. Dan yang terakhir itu berdasarkan kualitas. Ada tenaga kerja terdidik,
tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Adapun tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau berpendidikan formal dan non-formal. Contohnya seperti pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. Adapun tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih merupakan tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya seperti kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, jenis tenaga kerja menurut sifatnya. Ada tenaga kerja jasmania dan ada tenaga kerja rohania. Tenaga kerja jasmania yaitu menggunakan tenaga fisik dalam melakukan pekerjaannya. Sedangkan tenaga kerja rohania mengutamakan pikiran, gagasan, dan ide dalam menjalankan pekerjaannya. Selanjutnya, tenaga kerja menurut kualitasnya. Ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Tenaga kerja terdidik yaitu telah lulus pendidikan tingkat tinggi dan memiliki keahlian di bidangnya. Tenaga kerja terlatih yaitu punya keahlian dalam sebuah bidang karena pernah bekerja di bidang tersebut. Sedangkan tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik yaitu tidak punya keahlian khusus dan pendidikan tinggi untuk bisa bekerja. Selanjutnya, tenaga kerja menurut fungsi pokoknya. Ada tenaga kerja bagian produksi, tenaga kerja bagian pemasaran, dan tenaga kerja umum dan administrasi. Tenaga kerja bagian produksi itu bekerja di bidang produksi barang atau jasa. Tenaga kerja bagian pemasaran yaitu bekerja di bidang pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa. Sedangkan tenaga kerja umum dan administrasi yaitu bekerja mengurus hubungan personalia umum sehingga sedangkan tenaga kerja umum dan administrasi yaitu bekerja mengurus hubungan personalia umum hingga administrasi perusahaan. Dan yang terakhir itu tenaga kerja menurut hubungan dengan produk. Ada tenaga kerja langsung dan tenaga tidak langsung, di mana tenaga kerja langsung itu terlibat langsung dalam proses produksi dan biayanya didasarkan melalui biaya produksi barang atau penghasilan dari barang. Tenaga kerja tak langsung yaitu punya sedangkan tenaga kerja tak langsung yaitu punya keterlibatan langsung pada produksi, namun biayanya didasarkan pada biaya operasional pabrik. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Menurut Sumarsono, permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, perubahan tingkat upah, di mana perubahan tingkat upah ini akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu, naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya produksi perusahaan. Selanjutnya, akan meningkatkan harga unit barang atau jasa yang diproduksi.
Konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu dengan mengurangi konsumsi atau tidak membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya, banyak barang produksi yang tidak terjual dan produsen akan mengurangi jumlah produksinya. Turunnya target produksi akan mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, penurunan pengangguran tenaga kerja akan berpengaruh terhadap skala produksi. Kejadian ini disebut efek skala produksi atau skala efek produk. Kemudian, apabila upah naik atau asumsi harga barang ceteris paribus, maka perusahaan akan lebih menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan barang-barang modal seperti mesin dan lainnya. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya pergantian atau penambahan penggunaan mesin disebut efek pengganti atau substitusi efek. Selanjutnya, permintaan pasar akan hasil produksi. Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, maka produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya, sehingga produsen akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dan yang terakhir itu harga-harga barang modal. Apabila harga barang modal turun, maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual per unit barang akan turun. Pada keadaan ini, produsen cenderung akan meningkatkan produksi barangnya karena permintaan juga bertambah, sehingga permintaan akan tenaga kerja akan bertambah besar karena peningkatan kegiatan produksi. Itulah penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.